Terus VCD misalnya, VCD dimasukin filmnya, misalnya ada film-film yang trilogi kan banyak ya kayak zaman Lord of the Ring atau apa. Nah itu dimasukin semua, di copy, terus dibikin kayak sekarang kan era-era YouTube itu apa fanmade ya fanmade-nya trailer atau teaser. Nah itu aku ngelakuin itu dulu. Thank you Kece People, masih setia bareng kita di Bincang Unesa, profil alumni kita Fauzan Abdillah atau Ucan. Nah, buat Kece People ini di segmen yang ketiga. Mudah-mudahan di segmen yang ketiga ini kita dapat banyak sekali informasi dari dia ya. Nah, oke, Chan, apa namanya? Aku tuh sempat mikir juga ya, kamu di Busan tuh hampir 1 tahun. Kemudian kamu bertemu dengan orang-orang hebat di sana di dunia film. Ngerasa ada ini enggak sih, bukan diskriminasi ya, kamu merasa ada perbedaan budaya kan pastinya, untuk adaptasinya kayak gimana tuh? Ya serunya kan kita nonton film ya. Film kan membuka banyak wawasan. Tapi dari situ itu harus muncul karya enggak? Jadi outputnya setelah kamu 1 tahun di Busan Asian Film School ini kan nggak mungkin cuman kamu ngedengerin orang bicara, ngedengerin orang lihat bikin film. Jadi tapi kan kondisinya pas Oktober itu di Busan International Film Festival kita propose ide di depan banyak orang, di depan juri juga, investor juga, untuk kita dapat apa ya, insight dari mereka, atau ada kemungkinan yang akan memberikan apa ya istilahnya, funding gitu ke kita. Pasti kan kalau film nggak ada funding kan betul. repot juga gitu. Dan kan? Akhirnya sampai sekarang pun bisa dibilang tiap bulan itu kita ditanyain progresnya. Cuma ya kita paham kalau misalnya progres itu ada, cuma efek dari sebenarnya di tahun 2020 ini kan bukan harusnya sih, emang ada plan untuk balik ke sana untuk ngobrol lebih banyak lagi. Itu kepending karena kan kondisi bordernya juga ditutup kan, seperti itu. Oke, setelah kegiatan kayak di Busan gitu ya, dan pasti banyak lah ya ilmu yang kamu dapetin sampai akhirnya kamu aplikasikan, kamu tunjukin ke sinias-sinias muda melalui karya-karya kamu. Boleh diceritain nggak sih? Nah, kamu kan juga tergabung di Invis ya, Independent Film Surabaya. Ceritain juga dong aktivitas itu. Oke, kalau sampai sekarang Invis kan emang geraknya kayak tadi udah cerita nih, distribusi, eksebisi sama edukasi film. Nah, kita bikin banyak kondisi yang mana entah itu film rally, entah itu kita bikin untuk edukasi, kayak misalnya sekarang lagi banyak film Indonesia masuk kan, kita bikin kayak semacam ngobrol-ngobrolin filmnya, nobar bareng dan sebagainya. Nah, posisinya juga kita juga pingin bikin festival ya, tapi kalau festival kan at least 5 tahun itu harus sustain ya. Setidaknya ya mungkin ada yang mau ngasih funding dengan senang hati untuk bikin festival gitu bareng, yang mana bisa berskala lebih gede lagi. Yaitu jadi kondisinya adalah di mana kayak sekarang saya bilang tadi di awal, di mana saya berada dimanapun itu berasa kayak masih belajar terus gitu. Jadi misalnya ngobrol, jadi kondisinya kayak karya-karya dan juga kayak misalnya garap kan beberapa kali ini kemarin bikin tentang rekam pandemi bareng sama direktorat perfilman kemarin itu, sama ini kebudayaan sama kementerian. Itu juga kondisinya ya karena pandemi kan. Jadi memang banyak yang merubah pattern dan juga kondisi bahwa webinar lebih banyak dilakukan. Terus serunya kemarin yang sebelum PPKM, setelah PSBB itu kita masih bisa ketemuan. Jadi banyak hal sih yang emang berubah. Tapi yang aku harapin itu teman-teman itu tetap punya keinginan untuk terus maju dengan bakat, minat, dan passion mereka masing-masing. Meskipun ya kondisinya kita ngomong masalah film kan kerja kolaborasi ya. Jadi butuh ketemu orang, butuh untuk terus berjejaring, bukan sekedar kita hadap-hadapan di antara kamera ataupun komputer yang ada di depan, seperti itu sih. Jadi kondisinya dan konsepnya ya apapun itu
kita lakuin semaksimal mungkin, seperti itu sih. Oke. Dan memang ada pergeseran ya, ada adaptasi ketika kegiatan kamu lakukan itu di sebelum pandemi dan saat pandemi pasti. Dan aktivitas kamu pastinya juga selain menghasilkan karya gitu kan, kamu aktivitasnya seorang dosen gak sih? Guru juga gak sih? Gitu kan? Terus yang aku tahu kamu juga di Dewan Pendidikan Surabaya. Kamu juga di sebuah stasiun televisi nasional. Itu kamu ngapain aja? Oke, jadi apa dulu nih? Jadi kondisinya pas untuk jadi dosen ataupun jadi pengajar sinematografi itu, ketambah lagi kan aku juga di ini kan literasi digital juga, bantuin Kominfo juga dengan cyber kreasi. Itu poinnya emang sesimpel kayak suka diskusi dan suka bukan dalam konteks saya suka mengajar, tapi kondisi di mana dengan ngobrol gitu kan apapun itu dan dapat feedback mereka itu adalah hal yang kayak muasin banget gitu loh, kayak memuaskan di saat dapetin wah ternyata ya sesimpel kayak misalnya mereka punya pertanyaan atau mereka punya feedback, sesimpel kayak mereka bilang bahwa bukan hanya sekedar terima kasih atau apa ya, misalnya mereka punya kritik kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat atau apa, itu kan hal-hal yang bisa bikin kita terinsight dengan baik gitu kan. Nah terus untuk yang Dewan Pendidikan, nah itu pun pingin lebih bisa memberikan sumbangsih ke pendidikan yang ada di Surabaya ini, seperti itu. Termasuk juga dengan komite, hubungannya juga kan sekarang siaran beralih ke TV digital tuh. Dengan kondisi TV digital di televisi ini semakin besar nantinya, semakin besar entah itu kondisi siarannya, program-programnya, terus harapan-harapannya. Nah, sebagai perwakilan milenial di sana, ya memberikan aspirasi, terus memberikan masukan-masukan yang terbaik. Karena pingin juga sih ngelihat akhirnya nggak kalah dengan stasiun yang ada di entah itu Korea, dimanapun itu yang udah sekeren itu gitu loh. Jadi karena di sini tuh nggak kalah sebenarnya. Jadi cita-cita dan PR besar gitu ya. Betul, itu PR besar emang. Karena kondisinya ya nggak mungkin bisa jalan sendiri kan ya. Bareng-bareng kita bisa melakukannya dengan cara kolaborasi. Iya, dan aku juga percaya kalau kamu ketika di US, di Busan, di New Zealand atau di beberapa negara yang belum kamu sebutkan, kamu punya idealisme yang sangat bagus untuk dunia perfilman. Lalu faktor apa sih sebetulnya yang mempengaruhi sebuah film itu nantinya booming? Apakah itu menjadi sebuah target atau ketika seseorang yang berkecimpung di dunia film itu sudah bisa menghasilkan karya, sudah melampiaskan, mewujudkan idealismenya, terserah animenya bagaimana, yang penting aku udah, atau ada indikator apa? Indikatornya sesimpel di mana ada dua kan, kuantitas sama kualitas gitu. Kondisinya di saat kita ngomong kuantitas, poinnya bukan segimana caranya kita banyak-banyakin film, tapi segimana caranya dengan memperbanyak film, kita bikin terus, akhirnya semakin banyak jam terbang, semakin kita bisa berpikir nih, oke, ternyata di titik ini ya kondisinya, karena kan kondisinya mungkin propose ke kompetisi, entah itu propose ke festival dan sebagainya. Nah, di saat nge-propose ke semua ini, itu gimana tuh kondisinya? Karena beberapa kali kan jadi juri sama kurator juga. Kadang itu ngelihat film-filmnya kok ya bersyukur banget ya berada di sana melihat film-filmnya dan akhirnya bisa menjadi riset kecil-kecilan. Kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, ya udah perbanyak bikin film, akhirnya secara kualitas itu kita bisa propose dengan cara dapetin dengan entah itu diskusi bareng-bareng, dibawa keluar filmnya, bukan hanya sekedar dibawa di komunitasnya sendiri ya. Jadi bawa aja keluar, dapetin insight-insightnya. Nah akhirnya poinnya temukan signaturemu sendiri, ciri khasmu itu seperti apa sih sebetulnya. Itu sih sebenarnya bicara ciri konsepnya. khas.
pasti kamu tidak hanya memproduseri sebuah film, tapi karya itu sendiri ada berapa dan mulai kapan? Saya yakin karya kamu nggak mungkin sendiri kan ya, tim kan ya? Betul. Ada nggak sih karya yang bergengsi, karya yang ini menjadi titik awal? Kalau titik awal itu saat SMA, karena kebetulan dulu di film pendek gitu. Boleh kita ngomong SMA-nya di mana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Oke. Dulu di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, bersyukur banget dengan guru-guru yang sesupport itu berada di sana, namanya Semamda Films sebagai ketuanya. Nah, habis itu keluar langsung diminta untuk jadi pembinanya juga. Nah, di situ itu film-film yang digarap itu kebetulan masuk ke beberapa kompetisi film gitu, entah itu lomba film sebagai best director, sebagai film terbaik di yang film Stikosa AWS ya. Terus ada beberapa, terus dibawa juga ke Malaysia, ada Maskara Sortis. Jadi titiknya itu di SMA ini kondisinya. Film ini akhirnya dapat acclaim yang kondisinya juga hari itu. Okay. Jadi kondisinya durasi berapa lama? Durasi sekitar, ini aku agak lupa ya, 15 kalau nggak 16. Dan itu dikompetisikan? Itu dikompetisikan, masuk festival juga. Wow. Jadi bersyukurnya itu karena kan tahun segitu nggak banyak ya, 2006 2005 ya, nggak banyak yang bikin film, nggak banyak festival juga, nggak banyak lomba-lomba juga. Akhirnya poin dari aku ngomong kayak gini adalah sebetulnya teman-teman yang sekarang ini lebih keren-keren karena bersaingnya kan lebih banyak orang, festival juga lebih banyak. Teknologi juga semakin maju nggak sih? Jadi banyak yang bisa digunakan untuk mensupport sebuah karya film ini jadi semakin banyak. Dulu aja kondisinya pakai handycam, terus handycamnya pun gunain Hi8 yang kecil itu kaset. Terus kondisinya kaset itu pun harus di render dulu, dimasukin dulu. Jadi prosesnya agak panjang ya? Iya, agak panjang. Jadi sekarang mah pakai kamera DSLR atau katakan mirrorless ya. Bisa dengan kualitas yang semaksimal itu. Tapi bersyukur adalah kamu melewati atau kamu pernah merasakan tahapan-tahapan itu yang kamu akhirnya bisa cerita gitu kan ke teman-teman sinias muda. Dan Invis ini menjadi sebuah komunitas besar, kemudian punya adiknya yang namanya Staffer juga kan? Staffer, student filmmaker. Jadi ini menjadi sebuah tempat, sebuah ajang di mana teman-teman calon sinias muda ini bisa aktualisasi diri, bisa mengekspresikan idealismenya dia di perfilman. Gitu. Saya yakin pasti ada perbedaan ketika bagaimana membuat film dengan budaya di Indonesia sama di luar negeri. Iya betul. Iya kayak misalnya pas kemarin ada di mereka bikin film Black Panther tuh pas di Korea. Nah itu mereka tuh benar-benar kerja efektif gitu loh. Kerja efektif dengan karena biaya dan budgetnya itu kan main jam ya. Dan kondisinya mereka bukan hanya sekedar cuma puluhan orang, itu ratusan bahkan, dengan kondisi yang lumayan membahayakan kan, pakai main stuntman, pakai mobil-mobilan bergerak dan sebagainya. Itu sih akhirnya yang kepikir adalah di saat ada di sana atau dimanapun itu masalah pola pikir, mindset dan budaya kerjanya itu emang lumayan berbeda. Tapi terlepas juga dengan dua hal itu, aku yakin sih lama-kelamaan kata-katanya sobat atau sahabat Unesa ya. Kece people. Kece people pasti bisa lah sampai di titik itu. Apalagi kan kondisinya bukan hanya kita berbicara tentang membuat sebuah karya film ya, tapi apapun itu yang bisa kita kolaborasikan karena kondisinya sekarang mah dan nantinya di era mendatang ini udah apapun itu kolaborasi. Betul. Ini jadi salah satu pesan ke Kece People, ke Civitas Akademika Unesa gitu kan ya. Kalau yang namanya sekarang harus siap untuk kolaborasi. Betul sekali. Prinsip hidup kamu apa? Tadi udah bilang kayaknya ya. Apa itu? Life is too short. Life is too short. Dan kalau misalnya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Nah,
itu aku ngomong gitu juga kan di salah satu itu. Oke, siap. Itu bukan hidup tapi itu lebih ke di konteks karir atau konteks apapun itu yang kita kerjakan kan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke KC People ataupun ke Civitas Akademika? Singkat saja. Ya, apapun yang ingin diperjuangkan, kreativitas, interest, passion, bakat, minat, apapun itu lakukan semaksimal mungkin karena tahu banget sekarang budaya mager juga. Kalau udah diam di rumah atau rebahan udah bakal lama, apalagi megang medsos kan, megang gadget gitu. Nah, gunakan semaksimal mungkin gadget apapun dan gunakan yang memang teman-teman bisa lakukan semaksimal mungkin, manfaatkan semua potensi yang ada karena yakin bagaimanapun itu cepat atau lambat kalau dimulai dari sekarang juga, detik ini juga pasti jadi sesuatu. Terima kasih. Mantap. Thank you Chan udah berbagi informasi dan bercucuran keringat ya. Iya. Artinya ini menjadi sebuah motivasi juga buat teman-teman, apapun yang kita lakukan jangan khawatir kalau kita memaksimalkan itu semuanya pasti hasilnya juga bagus gitu kan. Fauzan Abdillah, CEO founder dari Ayore Pictures Pictures, kemudian CEO founder Raw Media Futura. Banyak banget sih sebetulnya yang tadi sudah kesebut. Thank you KC People udah simak podcast kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe di KC Media by UNESA, kanal YouTube kita, dan juga di Instagram di @UNESA-radio atau UNESA, di KC TV by UNESA atau KC Radio by UNESA. Instagram kamu apa? Ucanap atau kalau misalnya mau ikutan nih, gabung dengan senang hati di Invis_SBY Film. Oke. Langsung DM aja. Sekali lagi thank you ya KC People, jangan kemana-mana, tetap prokes karena pandemi belum berakhir. Dan terima kasih sekali lagi buat Ucan yang sudah mampir ke studio podcast di KC Media by UNESA. Yang di belakang layar juga thank you so much untuk campers, teman-teman teknisi, makeup artist semuanya, juga dari kreatif semuanya. Thank you. Tetap stay tune di KC Media by UNESA. Thank you KC People. KC Radio, your easy listening station. KC Radio.